Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku, Diana Kudia, ibu 4 anak krempeng. Semuanya, semoga kalian sehat selalu. Jadi di video ini aku bakal ceritain mengenai pengalaman aku selama aku merawat anak aku yang terkena flu Singapura. Kalau kalian penasaran sama cerita aku dan gimana sih ciri-ciri dari flu Singapura ini, tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Ya, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe, tanda kalian dukung channel ini, dan jangan lupa juga untuk share, dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media aku yang lainnya di sini. Kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum ke videonya kayak biasa aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku ceritain di sini adalah berdasarkan pengalaman aku, karena aku bukan bidan, aku bukan dokter, aku bukan tenaga ahli medis. Pure semua yang aku ceritain di sini adalah pengalaman aku sebagai ibu dari 4 orang anak. Nah, sebelum kita bahas si flu Singapura ini, aku mau cerita dulu kenapa anak aku tuh bisa terjangkit virus ini. Aku tuh jarang banget ngeluarin anak-anak untuk main keluar sebenarnya, tapi karena anak aku yang paling tua itu sekarang umurnya udah 10 tahun dan yang nomor 2 itu umurnya udah 8 tahun, mau tahan dia untuk nggak keluar tuh nggak bisa, takut anaknya nanti lama-lama di rumah juga stres kan, jadinya mereka keluar lah gitu ya. Pas waktu itu aku lagi sibuk di dapur mau mandi apa segala macam, minta tolong sama si kakak ini jagain tuh si adiknya yang paling bungsu yang nomor 4 itu. Ternyata bawa adiknya tuh nggak ke rumah orang lain, dan itu beberapa kali. Nah, dari situlah setelah 1 hari dia dibawa keluar itu besoknya badannya langsung panas. Jadi dia terjangkit virus Singapura itu dari orang dewasa, dan aku nggak tahu tuh dari siapa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja tuh badannya langsung panas. Jadi malam pertama itu dia demam, aku kasih paracetamol atau Sunmol drop yang ini ya. Nah, waktu malam pertama itu dia nggak terlalu rewel-rewel banget ya, masih bisa nyusu, masih bisa makan, cuman badannya aja yang panas gitu. Tapi malam kedua mulai nih agak rewel. Pas aku kasih dia obat penurun panas itu rewelnya agak sedikit mereda, tapi cuman di 3 jaman aja, jadi lebih dari 3 jam dia rewel lagi. Di malam ketiga ini yang parah banget, sampai nggak bisa makan, nggak bisa nyusu. Awalnya aku tuh curiganya dia tuh tumbuh gigi. Biasanya kalau tumbuh gigi dikasih paracetamol atau dikasih Sunmol drop yang biasa aku kasih ke dia tuh dia udah nggak rewel lagi gitu. Mungkin rewel karena perutnya juga sakit kan, nggak ada isinya, juga rewel nyeri gitu. Lebih parahnya tuh dia rewel nggak bisa nyusu, sedangkan dia kalau misalnya mau tidur kan selalu nyusu dan mentalnya tuh sama aku. Dia nangis-nangis, teriak-teriak kayak kesakitan gitu, dan aku mulai curiga gitu. Aku mulai lihat di rongga mulutnya memang di lak-laknya itu ada putih-putih, dan akhirnya aku mutusin keesokan sorenya untuk langsung ke praktek dokter. Di praktek dokter itu langsung masuk periksa mulut anak aku, dia ngelihat ada jamur di bagian lak-lak mulutnya, terus dilihatnya tangan dan kaki anak aku ada bercak-bercak, dan dia nggak perlu analisis lain lagi, langsung bilang, "Bu, anak ibu ini terkena virus Singapura," kayak gitu. Dokternya bilang kalau aku nggak perlu khawatir, dia makannya cukup, minumnya cukup, tubuhnya sendiri yang akan memulihkan atau menyembuhkan virus itu tadi. Esokan harinya dan sampai sekarang alhamdulillah anak aku tuh udah sembuh. Jadi mams nggak perlu khawatir kalau misalnya anaknya lagi terkena virus flu Singapura ini. Nggak perlu panik karena virus ini tidak terlalu berbahaya untuk anak. Ciri-ciri untuk flu Singapura ini yang pertama, anak tuh tiba-tiba langsung demam panas tinggi gitu. Terus yang kedua, tumbuh jamur di lak-lak mulut atau di bagian dalam mulut, tiba-tiba aja nggak bisa makan aja. Terus yang ketiga akan ada bercak-bercak di bagian telapak tangan dan bagian kaki gitu ya. Terus lanjut bagaimana sih cara penanganannya? Yang pertama, banyak makan, jadi anaknya harus makan biarpun sedikit, terus banyak minum. Minumnya tuh minimal 1 liter dalam 1 hari, sama dengan air susu ya takarannya. Jadi minum susu juga termasuk anaknya juga minum gitu selain minum air putih. Terus yang kedua, dikasih obat anti jamur itu dan dikasih paracetamol atau Sunmol. Bayi atau anak yang bisa untuk menghilangkan nyeri pada mulutnya itu. Nah, kalau udah makan, udah minum yang cukup, daya tahan anak tuh
tubuh pun jadi bagus lagi kan. Di situ akan dibarengi anaknya akan pulih dengan sendirinya. Jadi sekian sharing aku tentang pengalaman aku waktu anak aku terkena flu Singapura. Semoga video ini bisa ngebantu moms di luar sana, apalagi moms baru ya. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.